Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indepuyarti. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi piutang akuntansi untuk jasa perhotelan pada LG Hotel Batu, Jawa Timur. Presentasi kali ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan dari STP Satya Widya. Nah, saya akan membahas tentang piutang. Piutang itu sendiri adalah tagihan dari debitur atau tamu yang sudah memakai atau menikmati jasa dan produk yang ada di hotel. Piutang dapat timbul setelah dokumen yang ada di front office disilajerkan atau disielkan ke belakang atau ke back office, lalu setelahnya akan diproses oleh accounting atau account receivable menjadi penagihan. Tetapi perlu diingat, tidak semua tamu hotel memiliki privilege berupa piutang itu sendiri, karena sebelum mendapatkan piutang atau mendapatkan privilege berupa pembayaran dengan jatuh tempo, pihak sales perlu membuat suatu kredit facility yang menjadi jaminan apabila pihak tamu atau debitur tidak dapat memenuhi pembayarannya. Lalu kita masuk ke dalam akumulasi piutang. Akumulasi piutang itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu volume kredit. Artinya adalah seberapa banyak atau seberapa sedikitnya piutang yang dimiliki suatu instansi atau perusahaan di hotel tersebut. Dan yang kedua adalah jangka waktu. Jangka waktu berupa berapa lama perusahaan tersebut memiliki piutang atau perusahaan tersebut dapat melunasi piutang yang dimilikinya di hotel tersebut. Lalu ada hal yang perlu diingat di dalam proses piutang, yaitu kebijakan kredit. Kebijakan kredit merupakan jangka waktu kredit. Setiap piutang memiliki jangka waktu atau tempo dengan minimal 30 hari pembayaran dan maksimal 120 hari pembayaran. Apabila melewati due date 120 hari tersebut, dirasa piutang tersebut akan mengganggu cash flow suatu perusahaan atau suatu hotel. Yang kedua adalah umur piutang. Umur piutang ini harus di-maintain agar tidak mengganggu cash flow yang ada di suatu hotel, karena piutang itu sendiri sudah dianggap menjadi revenue hotel, sehingga apabila tidak cepat dilunasi oleh suatu perusahaan atau instansi, itu akan mengganggu arus kas yang ada di hotel, mengganggu untuk pembayaran karyawan, pembayaran air, dan lain-lain. Lalu ada standar kredit. Nah, standar kredit ini adalah pertimbangan kemampuan tamu untuk menyelesaikan kewajibannya atau menyelesaikan tunggakan yang ada di hotel. Di dalam piutang kita juga harus mempertimbangkan 5 aspek. Yang pertama adalah karakter. Karakter itu sendiri adalah karakter dari debitur yang akan memiliki kredit facility dari hotel. Nah, apakah seorang debitur mampu untuk melunasi piutangnya dengan tepat waktu? Yang kedua adalah kolateral. Kolateral adalah jaminan yang diberikan debitur. In case atau worst case-nya seorang debitur dari instansi atau perusahaan tidak dapat melunasi piutang yang dimilikinya di hotel, ia tetap memiliki sebuah jaminan yang dapat diberikan kepada hotel untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Yang ketiga adalah condition, yaitu kondisi yang terjadi pada debitur. Apabila debitur memiliki kondisi yang cukup sulit pada saat akan melunasi piutang, hotel dapat memberikan kebijakan-kebijakan khusus atau sedikit mempermudah untuk debitur. Tetapi catatan, debitur harus tetap melunasi semua tunggakan yang ia miliki di hotel tersebut. Bisa dengan menambah umur piutang dengan surat perjanjian di atas materai, atau juga debitur dapat melakukan pencicilan terlebih dahulu sedikit demi sedikit dari total jumlah piutang yang ia miliki di dalam hotel tersebut. Yang keempat adalah capacity atau kapasitas yang dimiliki seorang debitur
dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam form credit facility, sebelum debitur dari instansi atau perusahaan dapat memiliki atau dapat mendapatkan piutang di hotel, harus disertakan kredit limitnya maksimal 10 juta atau 20 juta. Itu tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh debitur dalam menyelesaikan tunggakan piutangnya. Sekarang kita masuk ke dalam studi kasus yang ada di ROG Hotel Batu Malang. Yang pertama adalah sistem pencatatan piutang belum tercatat rapi dan jarang diselipkan folio atau bukti-bukti transaksi penjualan karena piutang belum terdokumentasi dengan rapi dan penjualan tunai serta kredit masih dalam satu transaksi. Lalu yang kedua adalah sistem pembuatan invoice belum terdokumentasi dengan baik dan banyak invoice yang belum ada pengesahan pada pimpinan terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak terjadwalnya pengiriman invoice dan juga belum ada jadwal pembayaran untuk piutang yang akan jatuh tempo maupun yang sudah jatuh tempo, yang mana itu sangat penting kedudukannya untuk umur piutang dan untuk memaintain piutang itu sendiri. Yang keempat, banyak piutang yang tidak berkelanjutan sehingga banyak pula piutang yang tidak teranalisa dan tidak terupdate. Lalu yang terakhir, banyak tamu hotel yang tidak melengkapi dokumen pribadi maupun dokumen dari instansi yang menaungi untuk menyelesaikan piutangnya atau menyelesaikan pembayarannya dari tamu yang menginap di hotel tersebut. Setelah ditinjau dari beberapa kasus yang terjadi di ROG Hotel Batu Malang, Jawa Timur, dapat diberikan beberapa alternatif atau beberapa solusi. Yang pertama, tercatatnya transaksi penjualan hingga terjadinya piutang di departemen yang menghasilkan penjualan. Di sini adalah front office dan food and beverage departemen, restoran, bar, lounge, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adanya rekonsiliasi dari piutang dilakukan secara daily atau setiap hari. Di sini untuk meminimalisir adanya piutang yang memasuki angka over 120 hari atau memasuki angka yang paling maksimal dari umur piutang itu sendiri. Yang ketiga adalah melakukan pencatatan penjualan dan piutang lengkap dengan folio dan supporting data yang sudah terinput dalam sistem agar tidak terjadinya miss atau kesalahan antara sistem dan hard copy atau soft copy. Yang keempat adalah pembuatan invoice sebagai pendukung untuk penagihan pada tamu instansi atau perusahaan. Invoice adalah berupa tagihan yang akan diberikan oleh pihak hotel pada pihak debitur. Dapat juga diberikan proforma invoice apabila tamu tersebut belum menginap di dalam hotel, dan juga kwitansi apabila tamu sudah melunasi pembayarannya. Yang kelima adalah pengiriman invoice yang terjadwal, karena biasanya pihak debitur akan melakukan pembayaran setelah mereka menerima invoice dari hotel, yang mana beberapa debitur dari instansi atau perusahaan memiliki wewenang akan membayar minimal 2 minggu dari setelah invoice mereka terima. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya telat pembayaran oleh pihak debitur, instansi atau perusahaan. Dan yang keenam adalah penentuan jatuh tempo untuk pembayaran utang. Yang ketujuh adalah melakukan credit meeting secara berkala, minimal 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Credit meeting biasanya dilakukan dengan menghadirkan pihak accounting atau finance, pihak sales and marketing, dan juga front office. Di sini dapat ditelusuri instansi atau perusahaan mana saja yang telat melakukan pembayarannya sehingga sudah memasuki waktu jatuh tempo.
Dan yang kedelapan adalah melakukan penagihan secara berkala, minimal 1 minggu sekali, menghubungi PIC dari instansi atau perusahaannya. Dapat menghubungi melalui email, telepon, atau juga dapat melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut sudah memasuki jatuh tempo waktunya untuk pembayarannya. Yang kesembilan adalah mengirimkan reminding letter yang pertama untuk instansi atau perusahaan yang sudah memasuki masa jatuh tempo. Apabila reminding letter yang pertama tidak juga mendapatkan respon yang positif dari label, juga boleh melakukan penindaklanjutan berupa mendatangi kantor dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus di Hotel RUG Batu Malang adalah sebagai berikut. Piutang merupakan revenue dari hotel yang masih menjadi tagihan atau dana kredit pada pihak debitur atau tamu yang diberikan akses untuk mendapatkan kredit facility di suatu hotel. Accounts receivable atau AR harus melakukan penagihan secara berkala agar piutang tidak menghambat jalannya cash flow atau arus kas pada suatu hotel. Karena piutang tersebut sudah diakui menjadi revenue, tetapi secara fisik uang tersebut masih ada pada debitur atau pelanggan hotel yang memiliki kredit facility. Dan juga secara fisik piutang atau revenue tersebut masih belum tercatat di dalam rekening koran hotel tersebut. Maka dari itu, seorang account receivable dituntut untuk selalu aktif dalam melakukan penagihan agar piutang dapat menjadi real revenue dari suatu hotel dan agar piutang tersebut segera terbayarkan oleh tamu yang ditagihkan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.